Dia layak ditinggikan. Saya silakan duduk saudara-saudara, tetap dalam sikap menyembah pada Tuhan. Biarlah sore hari ini kita bisa merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita sudah di akhir bulan Oktober saat ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan November, bulan Desember, di akhir tahun ini. Tapi saya percaya semua di sini merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita renungkan, kalau kita lihat ke belakang setahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun sebelumnya, tahun selalu berlalu. Mungkin saat itu kita udah mulai hampir putus asa. Tapi satu hal, Tuhan selalu memegang tangan kita. Kalau saat ini kita masih ada, saat ini kita masih bisa kuat, masih bisa bernafas, kita bisa melalui semuanya. Yang dulu rasanya berapa tahun yang lalu kita gak mungkin. Itu karena ada tangan Tuhan, ada Tuhan di sana, ada kemurahan Tuhan, bahkan ada anugerah Tuhan di sana. 2 Korintus 2 ayat 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saat ini saudara, kita mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita di sana. Saya percaya dalam setiap musim hidup kita, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Mari sama-sama saya mengajak saudara-saudara, kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur, kita memberikan korban pujian kita kepada Tuhan, korban syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus. Haleluya. 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 Kami naikkan pujian kami, karena Engkau layak Tuhan, karena Engkau layak Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
buat penyertaan-Mu selama setahun ini. Segalanya bagiku, Hadir-Mu, setiap musim Engkau hadir Tuhan. terutama bagiku. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman. Hai Church, kami dari iCare Hosana akan membawakan news hari ini. Dan tema bulan Oktober adalah Simplicity Works. Maksudnya, seringkali kita menginginkan sesuatu yang bukan kebutuhan utama kita. Dan bahkan kita tergoda untuk terus mengejarnya dengan berbagai cara. Betul nggak, Jack? Betul banget. Padahal kita mau belajar hidup sederhana. Kita mau bisa merasa bersyukur, feeling konten dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Wah, tema yang sangat menarik. Yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari kita ikuti terus khotbah-khotbah sepanjang bulan Oktober. Dan mari kita simak news berikut ini. Kompakan sebuah komunitas iCare tidak terjadi dalam waktu sekejap, namun diperlukan ketekunan dan kesetiaan untuk membangunnya. Every member counts. Tetap semangat setia mengikuti iCare minggu ini. Mari kita saling melengkapi dan mengenal satu sama lain lebih lagi. Firman Tuhan berkata di Matius 7:7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silahkan mengisi formulir prayer request yang ada di link3/IFGF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Oke, that's all the news pada hari ini. Happy Sunday! Luar biasa. Shalom IFGF Wellington. Shalom. Gimana kabar kalian minggu ini? Luar biasa. Kita juga luar biasa nih. Kebetulan kita baru beres youth outing hari ini. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Sekali lagi applause dong buat kita semua. Nah, kita mau berdiri yuk untuk doa Bapa kami. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku minta kalian untuk tetap berdiri. And kids, can you come forward? Let's pray. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita. Ini adalah future generation. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas anak-anak Tuhan yang ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas masa depan ini. Kami percaya Tuhan masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini Tuhan, kelancaran Sunday School dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya hikmat turun Tuhan akan para guru-guru yang akan mengajar Tuhan. Kiranya anak-anak juga akan mendapat bekal yang lebih lagi Tuhan, akan pemahaman akan Engkau. Dia akan memiliki relationship yang lebih baik lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dia akan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bukan hanya sebagai Tuhan dan Raja, tapi juga sebagai sahabat Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Engkau yang bilang sendiri bahwa anak-anak Tuhan adalah jalan Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang akan masuk ke Tuhan, pintu surga Tuhan. Dan percaya Tuhan, melalui mereka Tuhan, kami pun akan banyak belajar Tuhan. Dan kami minta Tuhan penuh hikmat Tuhan bagi guru-guru juga Tuhan. Kau yang lancarkan semuanya. Kami, in the name of Jesus we pray. Amen. Dan thank you kids. And let's also pray for the corporate prayer. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas seminggu ini, atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas keluarga kami Tuhan, atas kami sudah ada berada di komunitas ini Tuhan, di gereja IFGF ini Tuhan.
kiranya Engkau yang tumbuhkan lagi Tuhan iman kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan juga Tuhan untuk kota ini Tuhan, kota Wellington Tuhan, dengan pemerintahan yang baru Tuhan di negara New Zealand ini. Kami percaya Tuhan ada pergerakan baru Tuhan, ada terobosan-terobosan baru yang hanya dari Engkau saja Tuhan. Kiranya hikmat ilahi Tuhan turun atas pemerintahan ini Tuhan, negara ini Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang berada di negara lain Tuhan, tapi hati kami tetap di sana Tuhan. Kayak mendoakan Tuhan negara kami, sebentar kami juga ada pemilu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang memang datangnya dari Engkau Tuhan, sudah Engkau siapkan. Tidak ada rancangan-Mu Tuhan yang gagal Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu senantiasa sempurna Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas youth outing kami Tuhan yang sudah kami lalui Tuhan selama 2 hari terakhir ini dari Jumat sampai Sabtu. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Ada jiwa-jiwa baru Tuhan, kami percaya yang sudah dimenangkan Tuhan atas outing kami Tuhan. Mungkin sekarang belum terlihat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah mengetuk pintu hati mereka satu persatu. Engkau sudah kuatkan mereka lebih lagi. Dan juga Tuhan untuk masa depan Tuhan, anak-anak Tuhan kembali lagi. Ada satu sekolah Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan di Johnsonville Tuhan. Itu adalah sekolah Kristen Tuhan, Kau tahu sendiri Tuhan. Saat ini mereka sedang berjuang untuk perizinannya. Tapi kami percaya Tuhan, Kau yang pegang kendali, Kau yang lancarkan Tuhan, Kau yang buat Tuhan agar izin semua lancar Tuhan. Dan ada future generation yang anak-anak Tuhan ada di sana. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk salah satu saudara kami, yaitu Andi Tuhan. Dia sudah pulang ke Indonesia dengan selamat beberapa hari lalu Tuhan. Kiranya Tuhan dia tinggal di Indonesia beberapa saat ini Tuhan, liburan dia Tuhan bisa senantiasa menjadi berbuah Tuhan. Dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya, bagi sesamanya, bukan hanya di sini tapi juga di Indonesia. Kami percaya Tuhan dengan pelayanannya di Student Life juga dia senantiasa meraih jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Bukan hanya di sini tapi dimanapun dia ditempatkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami Priscilla yang sebentar lagi akan pulang ke Indonesia. Kiranya Kau yang berkati dia Tuhan, Kau yang lancarkan Tuhan untuk masa depannya Tuhan, untuk kehidupannya di Indonesia Tuhan. Kau yang berkati keluarganya. Kami mengucap syukur Tuhan Kau telah tempatkan Priscilla di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Kau yang mengenal Priscilla. Kami bisa bertumbuh bersama-sama dalam Engkau di depan ini. In the name of Jesus, we pray. Semua yang percaya katakan, Amen.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, biarlah hanya kemuliaan-Mu selalu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu tutupi segala kehidupan kami ya Bapa. Hanya kemuliaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau terus memuji dan memuliakan-Mu selama kami hidup ya Tuhan. Tuhan Yesus, kedatangan-Mu semakin dekat ya Tuhan. Biarlah kami bisa terus taat dan setia ya Bapa, sampai kedatangan-Mu yang sebentar lagi akan terjadi ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan untuk bisa bersama Engkau, untuk masuk dalam tahta kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dan salah kami. Sebentar lagi kami belajar tentang taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Biarlah itu bisa menjadi rema yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa keluar dari ruangan ini pada hari ini dengan rema-rema yang baru untuk menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, terutama hati kami ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Apa kabar FCF Wellington? Luar biasa, ini masuk minggu kelima, minggu terakhir. Masih berbicara tentang Simplicity Works. Ini minggu kelima, ini minggu yang paling susah sebenarnya kalau buat sharing. Soalnya dari minggu 1 ke 4 tuh semua bahan udah dipakai. Tinggal minggu kelima ini bahan terakhir. Tapi untungnya Pastor Simon punya bahan kuncian. Jadi sebelum 2 minggu lalu sebelum saya sharing, kasih nih Jack, ini bahan kamu bahan minggu terakhir. Dan bahan minggu terakhir ini belum di-share dari bahan minggu pertama dan keempat. Thank you Pastor Simon yang benar-benar udah mengatur semuanya bisa berjalan lancar. Kalau punya dalam 1 bulan itu punya 5 minggu. Soal ini saya mau bicara tentang kesetiaan. Kita bicara tentang simplicity works, tentang hal-hal yang simple. Tapi kadang-kadang kita lupa kesetiaan itu merupakan hal-hal yang simple yang kadang-kadang kita lupa. Kesetiaan bukan cuman bicara kepada kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada pasangan kita, kesetiaan kita kepada pekerjaan yang kita lakukan. Sekarang kali kesetiaan itu gara-gara kita sudah melakukannya setiap hari, kesetiaan itu kadang-kadang lupa dengan kesetiaan yang harus kita lakukan. Simplicity works, hal yang simple kadang-kadang kita lupa. Setia kepada pasangan, suami istri, pada pekerjaan, kepada atasan. Hal-hal simple kadang-kadang kita lupa. Apalagi baru pacaran ya. Karena baru pacaran, aduh, nggak apa-apa lah. Yang penting setia intinya katanya. Benar dong ya? Oh, yang penting setia lah pokoknya. Intinya pengen pekerjaan mah belakangan lah. Kalau misalnya belum sukses yang penting setia. Itu pacaran tuh, padahal seneng model-modelnya setia. Padahal ke belakang-belakangnya emang harus penting, itu kesetiaan itu penting sekali. Saya mau ambil judul sore ini, setia dalam perkara-perkara kecil. Seperti firman Tuhan berkata di Alkitab, bagaimana kita mau mendapatkan perkara yang besar kalau kita nggak setia dalam perkara-perkara yang kecil. Penting sekali untuk kita menjaga supaya perkara-perkara kecil ini kita dapat selesaikan dengan baik. Ternyata kesetiaan itu paling penting, sehingga tanpa ada kesetiaan Tuhan tidak akan memakai ataupun mempromosikan seseorang itu dalam kehidupan rohaninya. Sama juga di pekerjaan atau sosial, kita juga melakukan hal yang sama. Kita perlu setia pada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, entah di rumah tangga, di lingkungan keluarga, di pekerjaan sekuler kita harus setia. Kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan tepat waktu. Kita harus bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan secara maksimal, kuantitas dan kualitas secara baik. Itu penting sekali. Promosi di tempat kerja dilihat dari apakah kita bisa menyelesaikan hal-hal kecil sebelum kita dikasih perkara-perkara yang lebih besar. Siapa yang rindu mendapatkan promosi pekerjaan? Nggak semuanya ternyata FJV kan. Saya ulang sekali. Siapa yang rindu mendapatkan promosi pekerjaan? Yes. Setia pada hal-hal yang kecil. Percaya kalau kita setia pada hal-hal kecil, Tuhan akan kasih kita hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sama-sama buka Alkitab, kita baca di Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Saya baca ayat yang genap, saya minta jemaat untuk bisa bantu saya membaca ayat yang kecil.
Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13, 1, 2, 3. Amin. Yes, kita harus setia pada perkara-perkara kecil. Itu penting sekali. Di sini juga dibilang kalau kita nggak setia pada perkara kecil, ayat yang 10 yang terakhir, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Sekarang korelasinya kenapa kita nggak pernah mendapatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Kenapa kita nggak pernah mendapatkan mujizat-mujizat dalam kehidupan saudara dan saya? Pertanyaan kembali ke diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mau setia dengan perkara kecil bersama Tuhan? Ini peribahasa Tiongkok, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Benar ya? Perjalanan, ini bahasa Mandarinnya semua transfer, mohon Ko Herman sama Cimeri perbaiki saya kalau saya salah ya. Xiangli Si Cing, Si Yu, Su Chia. Salah ya? Benar gak Ko Herman, Cimeri? Saya baca sekali lagi nih. Beneran ini dari Google, saya Google itu saya dibilang Xiang Qi, Si Cing, Si Chu, Su Chia. Salah ya? Coba saya ulang nih. Bener gak Ko Herman? Nah, tulisannya di sini soalnya. Mungkin salah yang saya salah baca, tapi memang tulisannya seperti itu. Oh, penekanannya salah ya? Coba Jimmy tolong dibantu. Ya, kalau seperti ini. Jadi perjalanan 1000 mil dengan dimulai 1 langkah. Langkah kecil. Kita bisa berada di atas, itu dimulai dengan 1 step. 1 step and more 1 step. Nggak bisa kita langsung berada di atas kalau kita tidak memulai dengan 1 langkah yang kecil. Tidak mungkin kita bisa berdiri satu posisi yang baik kalau enggak kita mulai dari jabatan rendah dulu. Baru naik ke posisi selanjutnya, dan selanjutnya. Maaf kalau saya intonasinya salah ya Cimeri, Ko Herman. Tapi kurang lebih bacanya seperti itu. Yes, ada beberapa tokoh di Alkitab yang bisa kita lihat dan dia sangat setia kepada Tuhan dalam hal-hal kecil sebelum Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Salah contohnya adalah kita sering dengar bagaimana Yusuf bisa menjadi raja yang besar. Selain Yesus sendiri yang sangat menginspirasi saudara dan saya. Tapi Yusuf itu memiliki cerita yang luar biasa. Bagaimana dia setia dengan perkara-perkara kecil sebelum diangkat menjadi pimpinan. Dimulai dari seorang budak. Budak pada saat itu, di zaman itu kalau kita lihat, dia nggak bisa melawan perintah dari seorang majikannya. Dia benar-benar orang nggak merdeka, dia benar-benar budak. Dan Yusuf itu bukan budak sebenarnya, dia dijual oleh saudaranya untuk bisa menjadi budak. Ketika dia menjadi budak, dia benar-benar nggak punya suara untuk, oh kerjanya kelamaan, oh saya capek, oh saya mau makan, nggak bisa. Dia benar-benar budak, dia harus turut apa yang dikerjakan atau diperintahkan oleh majikannya saat itu. Tapi yang dilakukan Yusuf, dia benar-benar melakukan pekerjaan seorang budak dengan baik. Mungkin kalau ada penghargaan saat itu budak of the year kali dia. Budak of the month. Dan selanjutnya. Dia benar-benar budak, pekerjaan yang dilakukan dia benar-benar lakukan dengan yang terbaik. Dapat promosi loh. Dari budak jadi siapa? Jadi tawanan di penjara. Itu promosi dari Tuhan. Emang kalau kita lihat itu sebagai tawanan doang di penjara, tapi pada saat itu promosi dari Tuhan. Dia nggak budak lagi. Dia bisa dapat makan, bisa kasur, bisa tidur dan lain sebagainya walaupun dia di penjara secara fisik, tapi secara jiwa, secara rohani dia bukan budak lagi. Dia sudah terbebas dari perbudakan.
Dan ketika di penjara juga dia nggak ngeluh. Dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara saat itu. Karena dia apa? Dia menjadi tawanan yang terbaik. Dia selalu melakukan yang terbaik buat apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Saya percaya kalau kita mau melakukan apapun yang terbaik dalam hidup kita, ada promosi Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi. Lakukan dengan baik, lakukan dengan tidak bersungut-sungut, lakukan dengan terus mengucap syukur. Simple. Lakukan dengan setia apapun yang Tuhan izinkan kehidupan terjadi dalam kehidupan saudara saya. Kadang-kadang nggak enak, bener. Yusuf nggak enak, dari budak naik promosi jadi tawanan, nggak enak sama sekali. Tapi itu promosi dalam hidupnya. Setelah menjadi raja, dia juga tetap setia. Setia dalam hal apa? Ketika dia menjadi raja, dia setia. Dia melihat kakak-kakaknya datang untuk mencari makanan, dia setia loh. Kakak-kakaknya dulu yang ngejual dia tetap setia. Dia tetap berbuat baik buat kakak-kakaknya. Kalau dia posisi saat itu dia nggak setia dengan perintah Tuhan, bisa aja tuh kakak-kakaknya nggak dapat makan dan bisa juga dipenjara di saat itu. Tapi dia tetap setia, dia tetap melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Dalam Lukas 16 ini mengajarkan kita tentang arti pentingnya kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Ada beberapa poin yang coba mau sharing pada sore hari ini. Yang pertama, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Di ayat 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Di ayat 10 ini berbicara tentang tanggung jawab. Intinya tanggung jawab. Saudara dan saya yang sudah bekerja pasti memiliki tanggung jawab yang berbeda. Semakin tinggi posisi kita, semakin besar tanggung jawab kita. Benar ya? Semakin rendah posisi kita, semakin nggak ada tanggung jawab, semakin gampang. Kita lakuin aja apa yang dilakuin. Kalau ada masalah, kita tinggal tunjuk supervisor atau manajer yang salah. Tapi semakin kita dapat promosi dari Tuhan, promosi di tempat pekerjaan, semakin besar tanggung jawab saudara dan saya. Bukan cuma buat pekerjaan yang kita lakukan, tanggung jawab buat staff yang bekerja dengan kita, tanggung jawab kepada perusahaan supaya bisa making profit. Banyak sekali tanggung jawab sebagai orang yang sudah dipercaya Tuhan dengan tanggung jawab yang besar. Kita bisa dapat promosi karena apa? Karena kita bisa melakukan perkara-perkara kecil dengan baik. Tanggung jawab penting sekali. Semakin promosi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, semakin juga tanggung jawab yang besar yang Tuhan kasih buat kita. Poin yang kedua berbicara tentang kesetiaan selalu berhubungan dengan kejujuran. Amin. Mungkin kita di sini ada yang sudah memasuki perkawinan perak atau akan memasuki perkawinan perak, itu pasti bicara tentang kejujuran juga, kesetiaan. Benar ya? Kita bisa melewati perkawinan perak dan lain sebagainya itu karena kesetiaan. Kesetiaan kepada pasangan, kesetiaan kepada anak-anak sebagai tanggung jawab. Banyak hal yang orang tua lakukan supaya bisa melihat ada kesetiaan dalam keluarganya. Itu penting sekali bahwa di sini kesetiaan selalu berhubungan dengan kejujuran. Ayat 11 dan 12 berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia pada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di sini kita udah tahu mamon itu bicara tentang uang, tentang materi, tentang jabatan. Kenapa Tuhan bilang di sini kita nggak setia dalam hal mamon yang tidak jujur? Dalam arti kita bekerja, tapi kita mendapatkan penghasilan secara tidak jujur. Korupsi lah. Korupsi bukan masalah uang aja, banyak hal korupsi yang terjadi. Saya pernah kerja di satu perusahaan. Waktu itu head chef-nya ngambil sirloin steak tuh sampai 2 atau 3 loin gitu, dimasukin ke tasnya terus pulang. Besokan paginya ada orang yang mau pakai steak itu, nanya, steak gue mana nih buat gue pakai buat function siang. Kebetulan saya kerja malam. Dia bilang itu dibawa sama head chef, semalam pulang. Mungkin saya pikir dikerjain di rumah kali, ternyata dibuat sesuatu di rumah. Saya pikir dikerjain di rumah, dibawa besokannya udah siap gitu.
Saya bilangnya dibawa pulang ke rumah, mungkin dikerjain kayak di rumah. Yaudah, orang yang berharap steaknya ntar dia bawa head chef itu datang, jadi ya fungsinya jam 12, datang jam 10 ya santai-santai aja lah. Ibaratnya, oh ntar barang yang mesti gue potong udah di prep kok sama head chef. Ternyata enggak. Pas head chef datang jam 11, barangnya nggak ada. Ditanya sama teman saya, mana tuh barangnya? Enggak, gue nggak bawa pulang. Kata si Jack dibawa pulang, lah ini lagi bawa bos saya lagi. Saya bilang, ya saya jujur dong, harus jujur dong. Daripada yang tersangkain saya yang ngambil, iya kan lo yang bawa pulang kemarin saya lihat. Di situ sejak itu diinvestigasi, dibawalah ke security. Dan tentunya di kitchen tuh udah ada yang namanya CCTV saat itu. Bener kelihatan semuanya di bawah, dia itu yang bawa. Itu loh, semakin besar jabatan kita, semakin besar tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu. Bukan cuma buat kita sama Tuhan, tapi buat kita dengan rekan kerja yang lain juga kita harus punya tanggung jawab. Kalau kita nggak punya tanggung jawab yang baik, bagaimana kita mau didengarkan oleh teman rekan-rekan kerja kita? Daging berapa sih belondongan nggak sampai $300. Tapi ini nggak baik kan, dengan cara mencuri seperti ini nggak benar, baik apa nggak? Nggak kan? Hal simpel aja, kita mau setia, mau taat dengan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita setia nih, bicara mamon, bicara dengan uang ya, korupsi saya bilang tadi. Kita membawa barang korupsi ke rumah, itu juga tidak menjadi berkat buat anak, buat istri dan lain sebagainya. Kalau kita bawa barang korupsi ke rumah, itu nggak menjadi berkat. Malah anak dan istri kita ini merasakan dosa itu sendiri. Yang dosa yang kita lakukan, kita bagi-bagi buat anak dan istri. Bukan menjadi berkat, malah menjadi kutuk. Korupsi bukan bicara tentang materi aja, korupsi waktu contohnya. Saya ilustrasi lagi tentang pekerjaan saya ya. Korupsi waktu, misalkan pulangnya jam 5 sore, jam 4 udah selesai nih semua kerjaan, tapi akhirnya makan gaji buta tuh. Jam 4 ke jam 5 nggak ngerjain sesuatu, cuman jalan-jalan, muter-muter, nggak ngapa-ngapain tuh orang. Muter-muter sampai jam 5 baru clock out. Selesai jam 5, itu korupsi loh, 1 jam. Menurut saya itu korupsi. Lu kalau selesai jam 4 ya udah pulang aja jam 4, gak ada kerjaan lagi. Ngapain lagi lu muter-muter kitchen, puter-puter sampai pusing, nggak dikerjain apa-apa. Ataupun ada juga yang pulangnya jam 4 tapi clock out-nya jam 5. Ada sistem dulu waktu saya kerja di New Zealand, kita masih manual ya. Indonesia clock out udah bagus, udah ada yang sidik jari, udah ada yang pakai swipe card. Di Indonesia, di sini kadang-kadang masih tanda tangan, tulis. Ada kan? Nggak ada, Ci. Tempat saya dulu di kitchen masih ada. 10 tahun yang lalu. Clock out masih tanda tangan, tulis gitu, nama, jam, tanda tangan, tulis. Orang lu kemarin pulangnya sama-sama gue jam 4, kenapa lu tulis jam 5, gue jam 4? Ditulis jam 5 biar jamnya nambah. Itu korupsi loh menurut saya. Itulah. Penting sekali kesetiaan selalu berhubungan dengan kejujuran. Saudara dan saya mau dibangun untuk selalu belajar setia dalam hal kejujuran. Penting sekali ini, waktu itu di prayer meeting kita pernah bahasin tentang kejujuran ya. Itu penting sekali. Bagaimana tentang kejujuran, waktu itu saya bicara juga di prayer meeting, di grup kecil. Waktu saya keluar negeri, papa saya cuma bicara satu. Kamu hidup jujur aja di luar negeri. Papa saya belum pernah keluar negeri. Tapi dia cuma pesan satu, orang tua. Kalau kerja di luar negeri, kamu hidup jujur aja. Biar Tuhan nanti yang atur semuanya. Belajar hidup jujur, itu simple. Simplicity works. Kita mau mulai dasar, nggak usah bicara tentang pengusiran setan dan lain sebagainya. Itu hal-hal simple seperti itu yang penting harus dasarnya kita harus ada dulu. Setia, jujur, dan taat pada perintah-perintah Tuhan. Nggak usah kita mau menjadi hal apa yang besar dan lain sebagainya, kalau dasar kecilnya aja, simpelnya aja kita nggak dapat. Poin yang ketiga, yang terakhir, bicara seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Saya bilang jika seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tadi saya udah bilang mamon itu bicara tentang berkat ataupun uang dan harta lain sebagainya. Kita nggak bisa setia kepada Tuhan juga setia kepada
harta, mencari harta. Saya nggak bilang kita orang Kristen itu nggak boleh kaya. Tuhan Yesus tuh kaya. Tuhan Yesus kaya sekali, tapi dia merendahkan hidupnya menjadi manusia, menjadi miskin supaya apa? Supaya saudara dan saya diberkati luar biasa. Tuhan Yesus tuh kaya. Tuhan kita tuh luar biasa kayanya, nggak ada yang ngalahin kaya. Kalau kita baca kayanya Salomon tuh nggak ada apa-apanya dibandingin kayanya Tuhan Yesus. Tapi dia mau merendahkan dirinya, menjadi miskin, menjadi hina, supaya dan saudara dan saya bisa ditebus dengan dosa dan kita bisa menikmati berkatnya. Kita nggak boleh menjadi seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita dapat mengabdi kepada Allah selain Dia, Allah Bapa kita yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, yaitu Yesus Kristus Bapa kita. Itu doang. Kita hanya bisa menyembah, berdoa kepada satu Allah, Yesus Kristus, Bapa Allah kita. Dalam kelompok kita di AFG Wellington ada kelompok namanya Suka Baca Alkitab. Kita baru saja selesai yang namanya dari satu raja-raja sama satu tawarik ya. Itu dua tawarik, sorry. Terima kasih Ciana. Dua tawarik itu bicara tentang raja-raja. Pasti mudah-mudahan jangan saya doang nih. Kadang-kadang pusing juga nih, raja ini, raja itu, raja ini, raja itu. Kadang-kadang nggak masuk gitu. Lewat aja, yang penting baca dulu deh. Ntar siang baca lagi sekali. Tapi raja-raja ini banyak sekali raja-raja yang berkuasa di Israel, di Yerusalem dan di Yehuda saat itu. Banyak sekali, puluhan. Puluhan raja ini silih berganti di Yerusalem dan Yehuda. Ada juga raja yang berkenan kepada Allah, dan ada juga raja yang masih menyembah pada berhala-berhala dan patung-patung. Ini raja Israel loh yang saya bicara, tapi dia masih menyembah berhala-berhala dan patung-patung dalam hidupnya. Dimana kalau raja-raja yang masih menyembah patung-patung pada masa kerajaannya pasti mengalami kekalahan dalam perang ataupun bencana terjadi di Yerusalem dan Yehuda. Tapi kepada raja yang benar-benar mau menyembah Tuhan Allahnya, Bapa kita Yesus Kristus, ada kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan dia sebagai seorang raja. Pertanyaan dalam hati kita sendiri, kita mau melihat kemenangan-kemenangan atau janji Tuhan, atau kita mau melihat kemalangan dalam hidup saudara dan saya? Itu dilihat bagaimana kita mau menyembah kepada siapa Allah yang kita sembah. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan, Yesus Kristus. Banyak hal besar dimulai dari hal kecil, maka jagalah kesetiaanmu dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita mau menjadi besar dalam kehidupan saudara dan saya, kita jaga perkara-perkara kecil, kita selesaikan perkara kecil-kecil dengan baik. Jangan melakukan perkara kecil setengah-setengah, tapi kita mau selesaikan perkara kecil juga dengan baik, dengan selesai, dengan tuntas, dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Bicara tentang small key open the big doors. Di sini ilustrasi, saya nggak pakai bahasa Mandarin lagi karena saya nggak tahu ini artinya apa kalau pakai bahasa Mandarin. Small key open the big doors. Kita punya pintu di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua punya rumah pasti punya pintunya. Dan pintu itu pasti lebih besar daripada pintu yang kita punya. Pintu maksudnya daripada tubuh kita. Pintu yang kita punya pasti lebih besar daripada tubuh kita. Kuncinya itu adalah tidak sebesar berapa besar pintu itu, tapi bagaimana kita bisa membuka pintu itu adalah dengan kunci yang kecil. Saya yakin kunci-kunci kita untuk buka rumah gak ada yang kuncinya gede banget gitu. Pasti kuncinya kecil-kecil semua, bisa masuk dalam poket. Ini perkara kecil dalam kehidupan saudara dan saya, ini ada dalam genggaman kita. Kalau kita mau berjalan bersama Yesus, kuncinya tuh udah di tangan kita. Buat masalah yang besar, buat perkara yang besar tuh kita bisa terobos dengan baik kalau kita bisa berjalan dengan Tuhan Yesus. Kuncinya itu adalah firman Tuhan.
Kuncilah hubungan kita dengan Tuhan. Kuncilah kesetiaan kita dengan Tuhan, ketaatan kita dengan Tuhan, dan seberapa jujur kita di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Nggak ada yang bisa kebuka, semua bisa dibuka kalau kita pegang kuncinya bersama Tuhan. Ini yang seringkali kita lupa, bahwa the truth of power word of God is simple. Sangat simple. Jalanin yang sederhana aja. Percaya, taat, dan setia, perkara yang kecil, sesuai dengan tema kita bulan ini. Simplicity works. Mari kita sedang doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang bertata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau berjalan bersama kami ya Tuhan. Kau adalah kunci dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk bisa melewati masalah-masalah yang ada ya Bapa. Tanpa Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami akan sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang bertata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau berjalan bersama kami. Segala masalah yang di depan kami ya Tuhan, perkara-perkara besar yang kami lihat ya Bapa, tidak sebesar kasih kesehatan karunia Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang besar. Masalah kami yang besar tidak ada yang lebih besar daripada kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bisa melewati perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami bersama Engkau. bisa datang ke dalam rumah-Mu Tuhan sekali lagi Tuhan. Semuanya adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, hari ini kami telah selesai belajar mengenai simplicity works ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa berpikir sesimpel mungkin ya Tuhan mengenai Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkaulah Raja di atas segala Raja ya Tuhan. Engkaulah penebus dan penyelamat kami semua ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lain yang lebih besar dari Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia ya Tuhan. Tetap terus semangat di dalam Engkau ya Tuhan. Sampai Engkau datang kembali di Maranatha nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan oleh Pastor Jack, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbumu dalam segala usahamu, segala pekerjaanmu. Dan Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang Kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih.
kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa kembali datang ke dalam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk voting yang telah selesai untuk negara kami ini ya Tuhan. Kami hanya mau serahkan negara New Zealand ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang beracara penuh ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya sekali lagi ya Tuhan, dari pemerintahan paling atas yang sampai paling bawah ya Tuhan. Pemerintah yang baru ini ya Kau yang pakai ya Tuhan, supaya untuk bisa menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia sekali lagi Tuhan, biarlah kami berdoa untuk proses pemilu yang akan berjalan nanti ya Tuhan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk fellowship kami. Kami mau serahkan juga semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Oke, kita mau merayakan ulang tahun dulu, yang ulang tahun Oktober. Habis itu kita baru merayakan oh ya.